Dan kita sudah sampai di segmen terakhir, Pak Berlian. Kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, Pak Berlian. Masih banyak pertanyaan. Yang pertama, saya akan coba sapa dulu. Ada Ibu Jenny, tanpa menyebutkan lokasinya di mana, mempertanyakan saham Pegas di 1480. Bagaimana untuk 1 minggu ini? Dan kebetulan, Pegas juga ditanyakan oleh penanya lainnya. Ada Bapak Tarigan, ini dari Medan. Analisis Pegas, ambil posisi di 1784. Apakah perlu average down atau tidak? Analisis sana untuk Pegas, Pak Berlian. Ya, untuk saham Pegas saya melihat ada pola symmetrical triangle, Mas David di sini, dan ini yang biasanya dikatakan sebagai 50-50 chance-nya. Jadi bisa saja naik, bisa saja turun. Ini berbeda ya. Kita kalau sebagai trader yang lebih pro, kita sama-sama memahami perlunya kita mempunyai statistik yang bisa diukur akurasinya. Untuk pola symmetrical ini, maka saya bisa mengatakan karena 50-50 alias di sini kalau memang Anda sudah punya di 1480, saran saya adalah take profit dulu sebagian. Kenapa? Karena untuk misalkan kita melihat supportnya itu di level 1420, itu cukup jauh dari level sekarang. Kemudian tadi yang bertanya soal di harga yang cukup tinggi begitu, apakah yang harus dilakukan? Menurut saya, silakan menunggu sampai koreksi terlebih dahulu. Kenapa? Karena untuk akumulasi di saat ini, risk rewardnya nanti kurang menarik. Jadi silakan tunggu dulu dan tunda dulu keinginan Anda untuk melakukan akumulasi di saham ini, dan Anda bisa memilih saham-saham yang lain sambil menunggu saham ini untuk koreksi lebih dalam dulu. Baik, untuk Pegas ya, 2 penanya masuk di WhatsApp interaktif kami. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Victor dari Malang. Ini menanyakan saham Jasa Marga 4180, prospeknya untuk 1 minggu, Pak Berlian. Oke, Jasa Marga menurut saya ini cukup resilient. Sebetulnya Jasa Marga termasuk salah topik kita, Mas David ya. Jadi kenapa? Karena ini Jasa Marga adalah saham yang apabila terjadi kenaikan suku bunga sekalipun dan aliran dana keluar dari Indonesia ke luar negeri, itu tidak akan terlalu banyak pengaruhnya. Alasannya adalah karena ini adalah perusahaan atau emiten yang sangat-sangat fokusnya di domestik. Jalan tol tidak dibawa keluar, Mas David. Dan kalau kita lihat secara teknikal di angka 4.100, di situ ada support yang cukup kuat juga. Jadi bisa dikatakan di situ relatif kecil ya, dari level sekarang kurang lebih 2%, cut loss-nya kalau misalkan Anda mau beli, dan ini termasuk yang kita juga rekomendasikan juga dengan target secara fundamental 5.300, secara teknikal di sini ada 4.300, dikatakan 4.340 ya, dan kemudian target kedua di level 4.500 atau di level 4.480, kurang lebih di area tersebut, Mas, di area tersebut. Selanjutnya ada Julian dari Jakarta Utara, punya SMGR di 9.200. Dalam jangka pendek hari ini koreksi, dan 9.200 tampaknya sudah ditinggalkan oleh SMGR ini, Pak Berlian. Ya, sebetulnya di angka 9.200 masih cukup menarik, karena memang secara teknikal pun ini banyak yang mengatakan bahwa ini adalah pola yang sudah menjadi downtrend. Menurut saya ini sebetulnya masih correction in uptrend. Jadi ini secara overall ya, ini saham ini masih uptrend. Jadi buat saya, sama seperti INTP tadi, Mas David, cukup menarik juga. Misalkan besok ada penurunan yang cukup dalam, menurut saya itu kesempatan untuk kita melakukan akumulasi lebih lagi di saham SMGR. Dengan target price terdekat, Pak, untuk SMGR? Untuk ketika koreksi terjadi, andainya besok koreksi terjadi ini. Misalkan besok terjadi koreksinya, saya melihat di area 8.900 sampai 8.800 merupakan area buy. Ya. Dengan kemudian target profitnya ya di harga kurang lebih saya melihat ada resisten di 9.780. Baik. Ya, dari Jakarta Utara kita ke Batam, kita akan coba sapa Bapak Edi. Terima kasih sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Mohon analisa, saran, dan prospek. Ini lebih ke 2 minggu ke depan untuk emiten AISA. Ada di level 234, Pak. Ya, AISA ini kita melihat ada secara cerita ya, jadi ada diambil alih ya oleh FKS Group, dan secara teknikal pun teman-teman bisa melihat bahwa di sini area 200 itu cukup kuat sebetulnya. Jika di bawah area 210, saya melihat di sini angka 212. Wah, ini angkanya Wiro Sableng ya, Mas ya. Ini 212 ke bawah itu merupakan akumulasi untuk buy buat saya untuk AISA ini. Dan untuk targetnya menurut saya secara chart itu masih ada di angka yang cukup menarik, 260, 280 pun masih target keduanya. Terakhir singkat saja Pak Berlian, untuk Wika sudah ambil posisi di 1.300, Pak. Besok proyeksinya bagaimana? Wika saya harus mengatakan ini agak berbeda, Mas, karena tidak bisa menggunakan teknikal saja begitu ya. Secara singkat saja kalau menggunakan teknikal maka saya bisa mengatakan di sini supportnya ada di angka 1.210. Tetapi saya harus mengatakan begini, ini ada permasalahan dengan waskita yang akan melakukan right issue dengan jumlah yang besar sekali. Dan biasanya saham-saham yang satu sektornya itu akan ada imbasnya juga. Jangan lupa ketika terjadi right issue besar-besaran di BRI, itu hanya 25% saja. Itu membawa saham-saham lain juga ada koreksi juga. Jadi menurut saya,
gunakan malah support yang terdekat atau menggunakan level yang cukup dekat saja, yaitu di level 3% saja Mas untuk melakukan cut loss-nya jika Anda Baik, sudah memiliki posisi saat ini. ada Wika dan tampaknya ini yang mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini, Pak Berlian. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain, tapi waktu kita cukup terbatas. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung. Kami mohon maaf dan Anda bisa berpartisipasi kembali untuk esok di program yang sama dan di jam yang sama. Pak Berlian, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Sama-sama Mas David, sehat selalu, selamat sore. Baik, terima kasih.